Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Dorayami akan mempresentasikan mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Saya Rahma Gajar Oktaviani. Saya Melani. Dan saya Tanya di Pratama. Saya Nasrania Mujahid. Saya Nurdi Samati. Wow! Bye. Indonesia sudah dikenal sebagai negara dengan rempah-rempah yang melimpah. Saking melimpahnya, pada zaman penjajahan, berbagai negara di dunia berambisi dan berburu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Wajar saja, pasalnya saat itu rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang sangat tinggi nilai ekonominya. Bahkan pada masa penjajahan, rempah khas Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi dibandingkan dengan emas. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perjalanan nenek moyang Indonesia membawa pelayaran internasional lintas benua yang telah berkembang lama, membawa rempah hingga melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global di Asia Tenggara, misalnya hingga ke wilayah Campa dan Kamboja. Sejarah mencatat, rempah bukan sekedar komoditi, namun juga membawa nilai atau value dan gaya hidup atau lifestyle untuk peradaban global. Begitu pentingnya rempah-rempah dalam kehidupan manusia sehingga ia menjadi penghelat perkembangan ekonomi, sosial budaya, politik dalam skala lokal maupun global. Para pedagang mempertaruhkan nyawa dan kekayaan untuk memasarkannya. Juru masak meramunya untuk melezatkan hidangan. Para tabib ahli kesehatan meraciknya untuk pengobatan. Para raja mengirim ekspedisi mengarungi samudra untuk mendapatkannya. Diplomasi demi diplomasi dirajut, hubungan antar manusia menjadi global, dan sejarah peradaban manusia pun dibangun. Jauh sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara, ribuan tahun lalu, jalur rempah adalah rute yang digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjalin hubungan antar pulau, suku, bangsa dengan membawa rempah sebagai nilai untuk membangun persahabatan dan membentuk asimilasi budaya dan diplomasi di setiap persinggahan. Jalur inilah yang akhirnya menghubungkan Nusantara dan dunia. Tapi, apa sajakah rempah-rempah khas Indonesia itu? Lengkuas memiliki ukuran yang relatif lebih besar dan daging yang berwarna putih dengan serat yang cukup besar pula dibandingkan dengan jahe. Fungsi dari lengkuas biasanya digunakan juga bersamaan dengan jahe untuk menambahkan rasa gurih yang ekstra pada masakan dan memiliki fungsi untuk kesehatan sebagai pengobatan artritis, reumatoid, peradangan, batuk, bronkitis, asma, cegukan, obesitas, diabetes, dan demam. Asal daerahnya terdapat di Jawa, utamanya ada di Jawa Barat di Kabupaten Sumedang. Nama rempah kunyit. Kunyit berfungsi sebagai hadir dengan warna kuning terang dan warnanya sangat menempel jika tertekan kulit. Oleh karena itu, tak heran jika kunyit sering dijadikan sebagai pewarna alami pada makanan. Selain itu, banyak orang mengenai kunyit dari rasa yang khas. Kadang pada kunyit juga dapat membantu untuk mengatasi perut kembung. Asal daerahnya dari Pulau Jawa, utamanya di Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Cengkeh. Cengkeh juga merupakan rempah Indonesia khas daerah timur khususnya Maluku. Cengkeh sering digunakan untuk menambah rasa pedas yang wangi dan alami untuk masakan berkuah seperti sup ayam. Cengkeh juga sering digunakan untuk obat herbal yang diminum untuk menghangatkan badan. Dan manfaat cengkeh lainnya mulai dari menjaga mata, mengurangi peradangan, menghambat radiasi bebas, mencegah bisul dalam perut, serta meningkatkan kesehatan tulang. Cengkeh juga bisa melindungi gigi dan gusi dan mengurangi pertumbuhan plak dan karang gigi. Selanjutnya, biji ketumbar
Sekilas terlihat seperti biji lada, namun jangan salah, ukurannya sedikit lebih kecil dibanding biji lada. Selain itu, biji ketumbar mempunyai wangi yang khas, anti pedas, tidak seperti lada. Biji ketumbar biasanya digunakan dengan cara disangrai atau dihancurkan terlebih dahulu. Menambah rasa ekstra pada masakan. Ketumbar juga baik untuk kesehatan jantung. Ketumbar dianggap diuretik dan mengeluarkan natrium ekstra dari sistem dengan menurunkan tekanan dan menjaga kadar kolesterol. Berasal dari Eropa Selatan dan Laut Kaspia. Kapulaga sering ditemui sebagai rempah yang memberikan wangi dan cita rasa tegas pada hidangan manis seperti kue basah. Kapulaga atau kardamom sering digunakan pecinta kue untuk menambahkan rasa yang khas pada kue. Selain itu, fungsi lain dari kapulaga sebagai obat herbal. Kapulaga dikenal ampuh untuk mengobati hipertensi. Daerah asalnya dari Jawa Barat, Kabupaten Cianjur dengan kontribusi 36,55% atau 21,3 ribu ton terhadap total produksi provinsi. Diikuti Kabupaten Tasikmalaya dengan kontribusi sebesar 26,8% atau 15,6 ribu ton. Lada adalah rempah-rempah berupa buah dari tanaman yang bernama Latin Pepper nigra. Buah lada berbentuk bulat kecil, kira-kira 1-2 mm garis tengahnya. Buah lada memiliki rasa pedas, hangat, dan sedikit pahit. Untuk menjadi bumbu masakan, lada dapat mengeluarkan aroma pedas yang khas. Oleh karena itu, rempah ini bisa digunakan untuk menambah kesedapan masakan, lalu untuk memiliki fungsi pengobatan karena mengandung piperin yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti mengurangi rasa sakit dan peradangan, serta membantu mengatasi diare, malaria, dan sakit perut. Lada sendiri berasal dari daerah Jawa Barat pada Juni 1596. Kapal-kapal Ide Hotman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Jahe biasa dikenal sebagai bumbu pelengkap masakan dapur dan minuman herbal. Ada dua jenis jahe yang sangat populer, yaitu jahe merah dan jahe putih. Jahe merah mengandung atrisi yang lebih tinggi dibanding dengan jahe putih. Selain itu, kandungan minyak atrisi yang tinggi juga mengandung oleoresin yang juga tinggi dibanding jahe putih, dan juga sering digunakan untuk campuran obat-obatan tradisional, meredakan nyeri haid, menurunkan glukosa, kolesterol, dan lain sebagainya. Dan Jawa Timur menjadi daerah penghasil jahe terbesar di Indonesia. Yang sering digunakan untuk memberikan kesegaran pada sayuran berkuah bening seperti bayam dan juga jagung bening. Bukan hanya itu, kencur juga ternyata mengandung banyak manfaat dan tingginya kandungan minyak asadili di dalamnya. Manfaatnya adalah dapat mengobati batuk, menghilangkan stres, dan juga mengobati diare. Kencur ini diperkirakan berasal dari daerah Asia tropika yang kemudian menyebar kemana-mana dan sampai di Indonesia. Sebagai tanaman budidaya utamanya adalah Jawa Barat. Pemaparan sebelumnya mengenai macam-macam rempah khas Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa rempah ini bermanfaat membuka jalur peradaban bagi manusia. Secara garis besar, fungsi dari rempah yang telah disebutkan sangat berpengaruh untuk di bidang masakan, pengobatan, dan juga sebenarnya sangat berfungsi di bidang ekonomi karena memiliki nilai jual untuk bisa diekspor maupun diimpor dan dijual secara lokal. Lalu, ini juga berpengaruh terhadap sosial kemasyarakatan dan bahkan meninggalkan corak kebudayaan itu sendiri dari rempah yang dulunya pernah dijual oleh nenek moyang kita. Begitu banyak macam rempah khas Indonesia, maka dari itu Indonesia disebut sebagai ibu rempah karena menghasilkan rempah raja seperti cengkeh, pala yang pada masa jayanya memiliki nilai lebih besar daripada emas. Disebut juga selain dari itu,
Contoh yang sudah disebutkan, ada juga contoh lainnya seperti kayu manis yang sering digunakan untuk campuran roti ataupun juga bisa ditambahkan untuk minuman. Kayu manis termasuk rempah Indonesia yang banyak diekspor. Tanaman rempah dengan aroma khas satu ini banyak ditemui di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Maringin, Jambi. Dan yang paling jarang orang ketahui yaitu panili. Panili juga termasuk ke dalam salah satu tanaman rempah khas Indonesia. Saat ini sudah ada banyak wilayah di Indonesia yang mulai membudidayakan panili, di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur.